Kali ini kita akan mengidul film Fury tahun 2014. Ini film perang seru, keren banget dan sudut pandangnya beda lur. Yang paling penting ada drama kemanusiaan dan banyak pesan moral di dalamnya. Disutradarai oleh David Ayer dan diperankan oleh 5 aktor kakap Hollywood, Michael Pena, Jon Bernthal, Shia LaBeouf, Logan Lerman, dan juga Brad Pitt. Bercerita tentang 5 kru tank dengan perannya masing-masing yang berjuang mati-matian melawan Nazi sampai akhirnya. Sebelum lanjut, seperti biasa pantun dulu kita. Cak Jumadi ndase mumet, monggo sekecaken. Met. Berlatar di tahun 1945 saat Perang Dunia Kedua, Hitler memerintahkan semua orang termasuk pria, wanita, dan anak-anak Jerman untuk ikut berperang. Dan saat itu kualitas tank milik Amerika kalah canggih dengan tank milik Jerman. Di tengah medan perang, tank berjenis Sherman yang dinamai Fury sedang berduka. Dari 5 kru hanya tersisa 4 orang dan 1 sudah meninggal lur. Mereka berempat selamat dan kembali ke markas. Mereka ini punya julukan perang masing-masing. Boyd si Bible, Trini si Gordo, Grady si Kun S, Don si War Daddy, dan teman satu timnya yang sudah tewas bernama Ray. Seluruh anggota Peloton 3 sudah tewas dan hanya tersisa mereka berempat bersama tank kesayangan mereka, Fury. Meskipun War Daddy terlihat tegar atas kematian krunya, tapi sebenarnya dia menyimpan rasa sedih dan sakit itu sendirian lur. Kemudian datanglah seorang pria bernama Norman yang diminta menggantikan posisi Ray. Masalahnya si Norman ini tentara bau kencur lur. Gak pernah masuk ke dalam tank, gak pernah megang senjata, gak pernah bunuh orang, baru masuk tentara 2 bulan yang lalu, jadi juru ketik pula. Ya mampus lah ente ini mah Norman. Norman diminta Kun S untuk membersihkan tank yang ternyata masih ada sobekan kulit wajah Ray di dalamnya. Setelah itu beberapa pasukan termasuk War Daddy dan krunya diberikan misi untuk bertemu dengan Kompi Baker dan selanjutnya menguasai salah satu kota di Jerman. War Daddy meminta Norman belajar menembak dan bersiaga untuk menembak siapapun yang mencurigakan, termasuk warga sipil yang sedang melewati mereka. Sampai akhirnya Norman melihat seorang anak kecil dengan senjata, tapi si Norman diam aja dan akhirnya satu tank hancur beserta seluruh krunya. Lalu sampailah mereka di Kompi Baker dan War Daddy bertemu dengan Kapten Wegener. Wegener meminta War Daddy untuk menyelamatkan peleton yang terjebak di lapangan. Banyak tentara Amerika mati karena serangan senjata anti-tank milik Jerman. Hanya 4 tank dan beberapa pasukan yang berangkat. Kemudian mereka sampai di tempat peperangan. Dengan strategi tank berjejer dan tentara lainnya berjalan di belakang tank. 5 kru Fury ini punya jobdesk masing-masing lur. Gordo bagian supir, Kun S bagian memasukkan peluru meriam, Bible penembak meriam, Norman bagian senapan mesin, dan War Daddy pemimpin sekaligus pengatur strategi. Dan peperangan pun dimulai. Ceasefire, target destroyed. Norman diminta menembak pasukan Nazi yang tergeletak untuk memastikan mereka benar-benar sudah mati. Tapi Norman gak sanggup lur. Udah man, main Mobile Legends aja man. Anti-tank sudah hancur dan sekarang mereka menghabisi tentara-tentara Nazi yang tersisa. Did you get that US Army coat? Where'd you get it? Huh? Who'd you kill, boy? Hold on! Area lapangan sudah dikuasai dan ada 1 orang Nazi yang masih hidup.
War Daddy pun memaksa Norman untuk bisa membunuhnya. Put a big fat hole in his fucking back. Throw it No, into to hell. hell. God! Ah! Kill me! Kill me! Kill me! Kill me! Please! Fuck! You do it, Norman. Membunuh atau dibunuh, nggak ada pilihan lain selain membunuh di medan peperangan. Dan di saat inilah batin mereka berdua bergejolak. Norman sudah mulai sadar bahwa kesucian hati, kereligiusan, dan ketakutan tidak akan menyelamatkannya. Di lain sisi, War Daddy menahan tangisannya karena rasa kemanusiaannya terguncang setelah memaksa Norman membunuh Nazi. Ternyata kru Fury ini satu-satunya kru yang dari dulu selalu bersama. Dan itu semua karena ketangguhan dan kepedulian dari War Daddy. Norman, I haven't seen you eat anything all day. Make sure you get something to eat. Terlihat banyak warga Jerman yang digantung oleh tentaranya sendiri, dan diantaranya adalah anak-anak kecil karena tidak mau ikut berperang. Dan ini semua perbuatan dari tentara SS atau Zusawe. Mereka pun akhirnya sampai di kota dan berpencar, dan di sana banyak tentara-tentara Nazi yang bersembunyi. Norman akhirnya sudah memberanikan dirinya untuk menembaki lawan-lawannya. Good shooting, kid. Tentara Nazi yang tersisa menyerah dan banyak anak-anak kecil diantaranya, Lur. Ada juga salah satu pemimpin yang menjadi dalang banyaknya anak kecil yang digantung tadi. Habislah ente sama War Daddy, ya kan? Kota sudah dikuasai, mereka pun beristirahat di sana. Ada yang aselule, mabar Among Us, main karambol, dan lain-lain. War Daddy tanya ke Norman, gak jadi masalah kan ente tadi nembakin orang-orang Nazi? Dan Norman bilang jika dia sekarang menyukainya. War Daddy pun mengajak Norman ke suatu gedung di mana banyak pejabat yang minum sampai mabuk lalu bunuh diri di sana. Dan War Daddy pun mengatakan bahwa ideologi itu damai tapi sejarah itu kejam. Di sini hati Norman sudah semakin kuat, Lur. Kemudian terlihat mak-mak Jerman yang ngintip dari salah satu bangunan. Mak-mak ini nyembunyiin sepupunya yang masih gadis bernama Emma agar tidak diapa-apakan oleh tentara Amerika. Aduh Mbak Emma, Mbak Emma. Emma pun sangat ketakutan. War Daddy nggak ngapa-ngapain si Emma. Justru dia malah memberikan telur untuk dimasak dan 2 bungkus rokok kretek filter Samsu. Di sisi lain kelihatan barbarnya si Kun Es dan Gordo yang kerjaannya aselole terus lah pokoknya. Sedangkan si Bible yang alim selalu membaca Injilnya. Kemudian betapa senangnya Emma melihat Norman yang memainkan piano di rumahnya. War Daddy bilang, Norm, Emma iki ayu, kalau ente nggak mau buat aku aja, mumpung kalian masih hidup. Wes ayo cepetan. Meskipun mereka nggak paham bahasa satu sama lain, tapi Emma jatuh hati dengan perlakuan Norman yang sopan dan mereka pun akhirnya ya paham lah. You don't have to say a word. Dan si pengacau barbar Kun Es dateng, Lur. What's with your lip? Why it quiver? Don't worry about me. I'm a friend. Now you can fucking act like a man. Anyone touches a girl, they get their teeth kicked in. Huh? How about I fucking kill you right here? Ready? Ready? Mereka pun akhirnya makan dengan dipimpin doa oleh Bible dan Kun Es masih aja terus berulah. Fix this for you real quick. Kemudian mereka dipanggil kapten untuk diberikan misi selanjutnya.
Y'all getting married? What the fuck y'all doing? Misi selanjutnya adalah untuk mempertahankan persimpangan di bagian barat karena akan banyak tentara Jerman yang melewatinya dan akan membahayakan banyak tentara Amerika di kota. Masalahnya jumlah pasukan gak diketahui ada berapa lur, dan ketika mereka bersiap untuk berangkat, pesawat Jerman merudali mereka. Sayangnya rumah Emma terkena rudal tersebut. Jangan pergi Emma. Opo sih Cang? War Daddy bilang ke Norman jika dia sudah membunuh Jerman di Afrika, lalu Prancis, Belgia, dan sekarang di Jerman. Perang akan berakhir tapi sebelum itu akan banyak orang yang mati. Lalu ketika 4 tank ini sedang menuju persimpangan, tiba-tiba serangan bukan dari senjata anti-tank melainkan dari Tiger, jenis tank paling canggih milik Jerman saat itu. Tank yang lain meminta mereka kabur dari sana dan langsung ke persimpangan, tapi War Daddy ingin agar tank Tiger dihancurkan terlebih dahulu. 3 tank Sherman melawan 1 tank Tiger yang super kuat dan canggih lur. God damn it! Fuck! Ditembak berkali-kali, tank Tiger ini nggak hancur-hancur sampai akhirnya tank milik Jim dan Davis yang hancur. Sekarang hanya tersisa Fury. War Daddy meminta Gordo segera memutar ke belakang Tiger dan menembak bagian belakangnya. God damn it! Fuck! On the way! Shit! Bible steady! Now! On the way! Fuck you! Good job, Norman. Mereka akhirnya berhasil mengalahkan Tiger, tapi radio mereka rusak dan mereka harus tetap menjalankan misi menjaga persimpangan. Yap, hanya mereka berlima. Tepat ketika mereka sampai di persimpangan, roda Fury terkena ranjau. Norman dan Kun S diminta mengecek gudang di sana, apakah ada tentara Jerman. Gudang ternyata aman, dan di sini Kun S meminta maaf ke Norman atas perbuatannya selama ini. I'm sorry. I think you're a good man. Selagi roda dibetulkan, War Daddy meminta Norman berjaga di atas pepohonan bukit seberang untuk memantau keadaan. Tak lama kemudian terdengar sayup-sayup suara di kejauhan. Sekitar 200-300an tentara batalion Zuzava berjalan ke arah mereka. Meskipun tidak ada tank, tapi Zuzava adalah militer besar dan berbahaya milik Jerman. Mereka berempat ingin kabur karena tahu tidak akan bisa menang, tapi tidak buat War Daddy, karena selama ini dia tidak pernah lari dari musuh. Stop! What are you doing? Get out of here. Get to that tree line. It's my home. War Daddy ingin menjaga Fury dan menyelesaikan misi menjaga persimpangan itu, dan Norman memutuskan untuk tetap tinggal bersamanya. Begitu pula dengan Bible, lalu Gordo dan juga Kun S. Dan strategi terakhir mereka pun dimulai lur. Get us one of them dead crowds. Fury dikamuflasekan seolah-olah sudah menjadi bangkai, dan sebelum pertempuran akhir mereka berlima memutuskan untuk mabuk, termasuk Bible dan juga Norman. Kata Bible, perang ini pantas untuk dirayakan, dan Norman sekarang mendapatkan julukan perangnya, yaitu Machine. I christened the machine. Machine! Sampai akhirnya tentara Zuzava sudah sampai di persimpangan lur. You clear! On the way! Bow gunner! Come on! Round.
Peluru senapan mesin habis dan harus mengambil cadangannya di luar tank. War Daddy melempar granat asap untuk mengcover mereka dari serangan musuh. Bible mengobati luka tembak di lengan War Daddy dan tentara SS mengambil sisa stok senjata penghancur tank. Dan yang terjadi berikutnya, Kun S tewas lur, dan amunisi senapan mesin di dalam tank juga sudah habis. Mereka berempat kini dalam keadaan yang terdesak. Karena tertembak, granat Gordo jatuh ke dalam tank. Lalu Norman pun turun menyelamatkan Bible yang mengambil senjata milik SS. Dan ketika Bible akan melemparkan granat, Bible tewas dan War Daddy terkena tembakan sniper SS yang lagi ngepraun di kejauhan. War Daddy sudah sekarat. Dia minta maaf ke Norman karena tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tentara SS sudah mengepung Fury dan sekarang Norman sangat ketakutan. War Daddy tidak ingin Norman menyerah dan dia meminta Norman untuk kabur melalui lubang palka di bawah tank. Go. Bantuan tentara SS lainnya pun datang dan seorang tentara muda menyadari keberadaan Norman. Tapi anehnya dia membiarkan Norman untuk hidup. Kenapa Norman dibiarkan hidup? Nanti ada penjelasannya di kesimpulan lur. Hari pun sudah pagi, keadaan sudah aman, dan Norman yang terbangun dari tidurnya langsung menghampiri Sersan War Daddy dan menutupi mayatnya. Kemudian terdengar suara langkah kaki di atas tank yang ternyata One's alive. Norman terselamatkan dan dia terlihat sangat linglung. Seorang tim medis mengatakan jika Norman adalah seorang pahlawan. Namun terlihat ekspresi kekecewaan dari Norman terhadap dirinya sendiri yang tidak bertempur sampai titik darah penghabisan. Dan di akhir film diperlihatkan tank Fury di tengah-tengah mayat Nazi yang begitu banyak. Buyar. Keren sekali ini filmnya. Sumpah ini film keren banget asli lur. Salah satu film perang terfavorit. Sudut pandangnya juga diambil dari para kru tank yang sangat solid. Ini kalau orang Jerman lihat film ini gimana ya? Dan alasan kenapa Norman dibiarkan hidup adalah kenapa yuk kalian bisa punya interpretasi sendiri. Tapi Bapak sutradara David Ayer bilang kalau tentara yang melihat Norman itu sebenarnya masih muda dan seusia Norman. Intinya adalah tentara ini cerminan diri Norman ketika dirinya pertama kali bergabung di Fury. Hati yang suci dan memiliki belas kasihan. Tapi ide utamanya menurut David adalah karena setting waktu film adalah 4 minggu sebelum Perang Dunia Kedua selesai. Dan anak-anak muda seperti Norman dan tentara SS tersebut adalah masa depan dari kedua negara yang nantinya akan berdamai. Tapi kalau menurut kalian gimana lur? Manfaat yang bisa diambil dari film ini adalah sekejam dan sebarbar apapun manusia akan selalu ada rasa kemanusiaan di dalam hatinya. Itu bener-bener